Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial 3D Blender. Di tutorial ini saya akan membuat objek meja. Nanti akan saya buat meja kerja, meja seperti meja komputer. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Blender. Langsung saja kita buat mejanya. Kita klik. Ya, ini adalah objek pertama yang diberikan dari aplikasi Blender. Kotak kayak watu. Langsung saja ya, saya perkenalkan. Yang biru ini adalah sumbu Z, sing hijau ini sumbu Y, dan sing merah merona ini adalah sumbu X. Nah, ini bisa ditarik-tarik. Nah, bisa ditarik, tapi ya justru dan narik, ditarik itu sakit. Langsung saja kita akan pipihkan. Umumnya meja ini kan daun meja ini kan pipih, orang sih kotak ini. Nah, kita pipihkan dengan cara ini, klik seleksi ini di scale. Kalau ini kan yang ini, nah seperti ini tampilannya. Tapi kita kalau pindah sing iki, ini bisa beda nanti, seperti ini. Tuh, kita pipihkan mendekati garis tengah. Nah, kita akan buat daun mejanya nanti. Nah, ya semuanya itulah PVC. Isu kantel-kantel, masuk daun meja kantel. Tergantung keinginan juga sih. Kita tarik di sumbu Y. Dawane gen dawa. Ya kira-kira lah, jadi kok ukurannya piro, dawane piro, ambane piro, ora detailnya ya gini. Bukan era sih, urung ono. Nah, kita dikira-kira dhewe ya. Pakai perasaan gawe ini. Nek kurang ombo ya diambakne. Nek kurang dawa ya didawakne, wis ngono ae. Nek teko ukurane piro iku ngono ya aing ora iso jawab. Haha. Oke, wis kaya ngene iki tampilane. Lalu kita pindah lagi ke seleksi ini. Terus kita turunkan ke bawah. Nah, ini adalah bagian bawah ya. Oke, sepertinya kurang dawa. Kita pindah lagi ke sini, kita lebar, panjangkan ukurannya seperti ini. Oke, cukup. Dan kemudian jadi ini meja ya. Oke, sip. Lalu kita pindah ke objek mode, ke edit mode untuk memberikan kira-kira bisa diseleksi, gen ono sikil-sikilane, gen ono laci-lacine, gen ono ambalane mengko kan ada yang meja komputer. Nah, dengan cara edit mode, klik edit mode, atau bisa langsung perintah tab pada keyboard. Nah, otomatis akan pindah ke edit mode dari objek mode. Lalu kita tekan A untuk menghilangkan seleksinya dalam bagian bawah. Kita lakukan dengan cara Ctrl R. Nah, di sini akan muncul garis ungu. Garis ungu pemerah itu. Di sini pula di scroll, klik, kemudian tekan S pada keyboard, lalu Y. Kita tarik samping seperti ini. Oke. Oh, sebentar. Gen kini tampilannya gen penak dipahami. Saya jalankan dulu touchscreen-nya ini. Nah, kalian bisa lihat dari sini perintah-perintah yang saya inputkan dari keyboard. Nah, kita lakukan Ctrl R lagi. Ctrl R. Nah, di sini sudah muncul ya. Kalian bisa ikuti. Kita
tempatkan garisnya di tengah ya, sampai muncul garis berwarna ini. Nah hilang coba nih, nah hilang berarti udah tepat mouse. Nah di sini kan. Oke. Lalu kita scroll jadi 2, kita klik, tekan S, kemudian Y. Oke. Segini cukup. Lalu kita Ctrl R lagi. Kita pindah ya, dari sebelah yang sumbu Y ke sumbu Z dan X. Oke, diklik. Kemudian tekan S, X. Oke, kita tarik seperti ini. Cukup. Kalau sama lagi, Ctrl R. Belai garisnya. Nah, ini scroll dari 2. Diklik. Kemudian tekan S, X. Oke, segini cukup. Oke. Nah, ini kan nanti kan apa tak kali ono laci-lacine mejane, umumnya tampilan meja ngono lah ya. Kini gue sebelah sini ono lacine, laci sing ukurannya cilik, nah sebelah kini ono laci sing ukurannya luwih ombo daripada sini. Nah, kita lakukan Ctrl R lagi, kita arahkan ke sebelah sini. Segini cukup. Oke, kita Ctrl R lagi. Oke, kita geser. Oke, segini cukup. Ctrl R lagi, kita lakukan di sebelah sini. Nah, geser atau ombo ya. Oke, Ctrl R lagi. Oh, kita tarik. Mendekati. Nah, oke. Sudah seperti ini. Lalu kita pindah ke Face Select untuk membuat batas-batasnya ini. Oke, kita klik dulu sebelah sini. Shift-nya ditahan. Oke. Klik. Ini seleksi. Shift-nya ditahan ya. Kalau nggak ditahan, nggak bisa terseleksi. Oke. Sampai terseleksi semua. Oke. Kalau sudah terseleksi, lalu tekan E pada keyboard, kita tarik. Seperti ini. Oke. So, tampilan awalnya seperti ini. Penampakannya segini, coba lihat yang object mode, tekan tab. Nah, tampilannya ya segini. Nah, tekan tab lagi ke edit mode. Nah, saya tak omong nih mau, nah kini aku tak gawe laci, ono ambalane, tapi ukurannya cilik-cilik ya, paling semene. Langsung we, masa suwi-suwi, Ctrl R. Nah, arahkan ke atas. Oke, Ctrl R lagi. Arahkan ke atas. Segini cukup. Ctrl R. Oke, arahkan ke atas. Segini cukup. Ctrl R lagi. Tarik ke atas.
Oke, kita lakukan lagi, Ctrl R lagi. Segini cukup, Ctrl R lagi. Kita arahkan di sini ya. Oke, sebentar. Segini cukup. Kita tambahkan lagi di sini paling bawah. Ctrl R lagi. Kita arahkan paling bawah ya. Oke. Ctrl R lagi. Kita arahkan ke bawah. Ya, segini cukup. Nah, kita pindah ke Fast Select dengan tekan ini. Nah, ini diseleksi 1, shift-nya ditahan, 2, 3, 4 garis ini diseleksi, lalu tekan E pada keypad, kemudian tarik. Nah, tarik pokoknya. Sama-sama lah. Mouse swangel iki, mouse njaluk adi aja nih. Mau dimaklumi. Mouse ora patek iso cek kompromi. Nah, segini cukup. Udah bagus. Oke. Kemudian yang sebelah sini, tapi saya pengennya yang sebelah sini ki nggak sama, nggak podo karo sing iki. Sing kan jaraknya kan cedak-cedak. Oke, ini 1, 2, 3, 4, ana 4. Saya pengennya yang kene iki cuma ana 3. Nah, di sini kemudian paling bawah. Jadi akan diseleksi di sini sama di sini. Dengan cara sama, kita membuat garis baru. Garis seperti ini loh, dengan cara Ctrl R. Nah, arahkan seberapa ya? Segini cukup. Dekatkan. Ctrl R. Kita arahkan di sini. Kita sesuaikan ukurannya. Oke. Lalu kita lakukan di sini. Mendekati garis ini. Caranya sama dengan Ctrl R. Oke. Kita arahkan ke agak bawah. Sini. Nah, tambahkan satu lagi. Ctrl R. Oke, arahkan ke bawah. Harus sabar ya memang. Desain itu harus sabar. Nah, sabar ya hati-hati. Memang rumit. Nah, sudah seperti ini. Kita pindah ke Fast Select. Nah, kita akan seleksi di sini. Oh, enggak di sini, Tim. Di sini. Nah, ini loh. Yang garis itu loh. Nah, garis itu. Kemudian tekan shift-nya. Kita akan seleksi sing lenggaweannya ini loh. Sing ki. Nah, shift-nya ditahan. Klik 3 bagian. Nah, di sini cuma ada 3 laci, ya langsung sebelah ini kan ada 4. Langsung saja kita tekan E pada keyboard, tarik. Ini. Dipaske, oke. Sepertinya cukup. Ya. Oke. Coba kita lihat hasilnya, tekan Tab. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita akan membuat
di sini kan membuat apa ya namanya ya, cara Jawa ini pancian sikil. Langsung saja tekan tab, balik ke edit mode. Nah, di sini nanti akan saya tambahkan pancian manci sikil, ini sound nangkring. Cara sama, tekan Ctrl R, lalu arahkan sesuai keinginan. Terus pokoknya dikira-kira, saja teka ukurannya piro, pokoknya ya. Ctrl R. Nah, diarahkan sini. Coba gede-gede, cilik wae. Nah, semene. Ctrl R lagi. Segini. Ctrl R lagi. Segini. Oke. Lalu kita pindah ke paste lagi. Nah, ini garisnya yang akan kita buat. Kita klik, kemudian tekan E pada keyboard, tarik. Nah, lalu yang sebelah sini, ini, klik, tekan E pada keyboard, lalu tarik. Nah, seperti ini. Lalu tekan A dulu. Nah, ini kan belum ketemu nih, dari dua-duanya kan belum jodoh. Nah, kita jodohkan dulu. Caranya jodoh nih, kita pindah ke ini, vertex. Kita ke seleksi vertex, tekan vertexnya. Ini garis pojok, kita klik, kemudian shift-nya ditahan, kita klik pojok. Nah, maka akan sama-sama terseleksi. Tekan Alt M, kemudian tekan center. Nah, hampir berjodoh ya. Kita lakukan lagi hal yang sama. Ujung, shift-nya ditahan, kita klik, oke. Kita Alt M, pilih center. Nah, sama kita lakukan sebelah sini. Ini garisnya ditahan, shift-nya ditahan. Nah, Alt M, pilih yang center. Ini juga sama, shift-nya ditahan, klik Alt M, center. Nah, iki ya jodoh, saiki wis ketemu iki. Ora bertepuk sebelah tangan toh. Ya. Lalu kita pindah ke seleksi paste lagi. Kita akan seleksi ini. Dengan shift-nya ditahan. Yang bawah, shift-nya ditahan dan klik. Kemudian ini shift-nya ditahan, klik. Kemudian yang bagian ini shift-nya ditahan dan seleksi. Nah, ben halus, kita akan semut ora kotak ini ki, mosok pancian sikil kotak ora atas ya. Nah, kita shadingnya ini kita smooth flat. Nah, udah. Coba lihat, tekan A untuk menghilangkan seleksi, kemudian tekan Tab untuk ke objek mode. Lihat hasilnya tuh, wis halus, wis ora kotak, oleh kotak engko kena sikil jeduk ngono ya. Terus bariku ikan kurang ono sikilane. Nah, sik polos ngene iki. Gen pantes, gen apik, kayak sikilan. Carane tekan tab lagi ke edit mode. Nah, di sini kita seleksi yang bagian sini. Tekan shift-nya, kita seleksi. Nah, geser dulu. Shift-nya ditahan, kita klik sampai terseleksi ya, seperti ini. Nah, oke, sudah terseleksi semua. Kemudian tekan E pada keyboard, tarik ke bawah sedikit ya. Dawa-dawa, nek dawa-dawa ya elek, mosok ini ya kan elek kan. Nah, sithik wae, kira-kira lah, aja teko ukurane. Wis pokoke dikira-kira. Aja teko ukurane piro.
Oke, cukup. Nah, kita ke tab lagi, lihat aja deh tuh sono cikilane. Nah, bisa cetik ukurannya kok kayak. Tab lagi ke object mode. Lalu sebentar, kita geserin muka di sini. Kan kepenak le nonton. Nah, geser muka. Shift ditahan, scroll ke bawah. Oke. Udah nih. Nah, ini adalah tampilannya segini. Kembali ke edit mode. Lalu saya akan masukkan tekstur kayunya. Iki petak warna kayu full kayu sono, mungkin bagus. Satu macam ya, itu satu macam warna. Gak ada warna lain pokoknya. Aku pengennya iki kabeh full kayu sono. Wah, mantap. Caranya kita seleksi dulu. Seleksi manual ya. Tidak apa-apa. Nah, seleksi semua. Terus yang belakang kita lihat. Akan C pada keyboard. Lalu seleksi semua. Oke. Tekan C pada keyboard, seleksi semua. Oke. Yang belakang kita lihat. Tekan C lagi pada keyboard. Kita seleksi semua. Oke. Ini sudah. Oke. Kemudian pada sisi bawah kayak Jono Serum seleksi. Oke. Kita geser kayak jeruk burung C. Oke, kita seleksi semua oke ya. Sebelah sini kan C. Oke, sampai terseleksi semua. Butuh telaten ya. Oke. C ano. Oke. C ano. Oke. Kemudian kita geser ini dulu. Kita geser. Terus ini materialnya kita klik new. Dan padang kita unggahnya. Oke. Terus kita tambah new lagi. Oke, sini robot depan. Oke. Kita pakai ini. Terus klik new. Kemudian open. Nah, sebelum kalian mengekspor teksturnya, kalian harus persiapkan dulu bahan-bahannya yang akan diekspor, yaitu tekstur kayu, misalkan tekstur kayu, dinding ataupun lantai. Kalian download banyak di Google, terus kita simpan jadi satu folder, biar kita gampang nyarinya. Di sini saya taruhnya di sini. Nah, ini adalah tekstur-tekstur yang sudah saya siapkan untuk pembuatan objek ini. Ini adalah saya pilih tekstur kayu sono, kemudian open image. Nah, di sini kayunya sudah muncul kan. Lalu kita ke bawah, di sini bagian pilih generate. Lalu ini biarkan flat. Kemudian
kita beralih ini material. Nah, maka tekstur kayu yang tadi kita pilih sudah masuk ke objeknya. Coba kita lihat, tekan A pada keyboard. Yes. Jadi kayunya full kayu sono. Coba kalian perhatikan, kurang padang. Di sini ini adalah objek ya, ini adalah lamp atau lampu. Jika masih gelap atau kurang tekan tab. Nah, ini bisa diduplikat. Ini duplikat ini. Nah, ini adalah lampu atau pencahayaan. Kita bisa taruh di sini. Dan padang ini. Taruh nanti. Yes. Inilah. Oke. Nah, adalah lampu. Oke. Lalu saya akan menambahkan, sebelum saya tambahkan lantai, nanti saya akan menambahkan objek lain di sini berupa guci. Ini saya klik dulu, saya geser dulu. Nah, saya geser tersisih ya, saya sisihkan. Senajan tersisih kurang enak, tapi disisih-sisihkan. Nah, soalnya apa yang gawe objek anyar. Oke, langsung saja kita create mesh, lalu pilih add mesh, lalu silinder. Nah, ini adalah silinder. Oh, sebentar, saya hapus dulu. Oke. Kita add mesh silinder. Ini warnanya. Oke. Kita pindah lagi ke ini ya, seleksi ini. Langsung saja kita pipihkan dulu seperti ini. Sudah. Nah, seperti ini. Terus kita hilangkan dulu seleksinya, tekan A. Oh ya, peteng ya. Ini lampunya tak down ke wae. Nah, dan kita tab lagi, kita edit mode. Oke. Terus kita seleksi yang bagian sini ya. Kembali lagi ke seleksi ini. Terus kita tekan E pada keyboard, kita tarik segini, lalu tekan S segini, tekan E lagi, kita tarik segini, tekan S, kita tarik, tekan E lagi, tekan S, oke.
Oke, tekan E lagi, segini ya. Nah, tekan E lagi, kita tarik, tekan S. Alon-alon wae. Alon-alon wae. Segini ya. Oke, kita tekan E lagi. Tarik. Tekan S lagi. Gini. Tekan E lagi. Gini cukup. E lagi. Ini cukup. E lagi. Oke, lalu tekan S. Segini. Lalu tekan E lagi, tarik sedikit saja. Tekan S. Tekan E sedikit. Oke, tekan S lagi. Kita ke dalam. Oke, lalu tekan E. Kita geser ke bawah seperti ini. Oke, terus sudah jadi. Kemudian kita lanjut ke sini. Di sini ada gambar kunci. Kalian bisa lihat add modifier, kemudian pilih solidify. Sebentar, subdivision, subdivision ya, bukan solidify, salah tadi, ngantuk. Bariku pilih view, view-nya ganti 2, ya 2 saja cukup. Lalu kita tab dulu. Nah, sudah jadi. Lalu kemudian kita smooth, gen uwalus ikan sik rodok. Nah, gronjal-gronjal kaya dalane sing ora lurus. Gen uwalus, gen apik. Smooth. Smooth. Nah, wis halus, mulus. Oke, kita pindah ke seleksi ini. Nah, udah kan? Selesai. Kita isek gedimen. Sajaane kegedean. Kita pindah ke tab dulu. Kita seleksi semua A 2 kali ya. Maka akan terseleksi semua. Lalu tekan S. Lalu kita kecilkan ukurannya. Oke, kita kecilkan ukurannya segini. Oke, cukup. Lalu A lagi untuk menghilangkan seleksi. Terus kemudian tekan tab untuk mengubah jadi objek model. Kita turunkan. Oke. Lalu kita akan memberikan pewarnaan. Tekan A lagi. Ini. Sebentar. Tekan tab dulu ya, objek model, tekan A 2 kali. Kita akan memberikan pewarnaan dulu. Warna di sini, klik new, material, kemudian di sini saya buat cerah saja. Oke. Terus, oh ya, saya ekspor aja dari ini ke tekstur. Kita tambahkan tekstur. Nanti warnanya bukan ini. Kita open dulu teksturnya. Terus kita cari teksturnya, kita cari tekstur. Nah, kita cari tekstur yang akan kita import. Mana-mana ini. Oke, kita open image.
Nah, dia udah masuk ke sini. Lalu ini kita rubah menjadi generate, dan ini biarkan flat. Lalu kita ke material. Tuh, di sini sudah masuk. Kita tekan A. Nah, kita tekan tab. Sudah masuk objeknya. Lalu kita atur biar ini berjodoh, nggak berjauh-jauhan ya. Kita klik, kita geser. Nah, tekan angka 1. Kita geser. Kita geser. Saya maunya di sini. Ini, oke. Tekan angka 3. Ini saya geser ke sini. Terus saya tarik ke bawah. Ini. Lalu ini saya tarik ke bawah juga. Saya taruh di sini. Oke. Nah, ini kurang tepat. Ini saya mundurkan. Lalu kita sesuaikan ya tempatnya. Nah, oke. Ukurannya sih kurang gede gini. Tekan tab dulu ya. A 2 kali. Tekan S. Gede nih ya. Sama inilah ganteng. S bagus. A lagi. Tab. Tuh. Oke, lalu kita tambahkan lantainya. Kita tambahkan lantai dengan cara add mesh, kemudian plane. Nah, kita tekan S, kemudian kita tarik. Oke, mungkin segini cukup. Loh, itu kok kepotong? Ya, serah masalah, jangan panik. Bisa diedit. Kita tekan tab, iki diklik, tarik. Nah, kita usahakan nempel lantai ya. Nah, ini belum nempel lantai kita. Oke, ini juga tarik, nempel lantai. Oke, lalu tekan angka 1. Lantai ini nggak pas. Nah, geser lantai ini. Tekan angka 3. Udah. Kurang ke belakang. Oke. Lalu saya akan memberikan tekstur lantai lagi. Di sini saya akan tambahkan tekstur lantai ya. Ini lagi. Agak gelap saja lantainya. Oke. Kita new lagi. Kita open. Kita cari teksturnya. Sini saya taruh tadi ini, kemudian dibuka teksturnya. Kita masukkan tekstur lantai. Nah, ini kemudian open. Nah, ini sudah masuk. Sudah masuk, kemudian UV ini kita pilih generate. Nah, sudah masuk kan? Ini biarkan flat. Oke. Lalu kita akan atur pencahayaannya. Cahaya ini cahaya kita duplikat, cahayanya biar terang. Kita geser ke sebelah sini. Lalu kita atur biar objeknya nanti terang ya. Oke. Kita duplikat lagi lampunya, klik duplikat.
dan kita geser. Nah, seperti ini. Sebelah sini mungkin tekstur kayu sono dan guci dari Australia. Guci warnanya batik ya. Bisa sampai ya apik banget. Lalu tekan 0. Ini adalah untuk melihat posisi kamera. Nah, ini kan masih ya belum bisa diatur lah, belum bisa di scroll, belum bisa dianu. Nah, ini diklik nih, klik. Nah, terus kita cari lock kamera atau view. Kita centang. Nah, tuh bisa di scroll. Baterai habis. Mohon dipersori, baterai ini habis tadi. Nggak ada ngecas. Nah, ini adalah tampilan kamera. Tuh, kita bisa lihat dari sini. Kita atur posisinya. Tekan shift-nya, kita scroll ke bawah. Oke. Sepertinya lampunya kurang terang. Kita duplikat dulu. Oke. Kita tarik. Kita tarik lampu yang diusahakan ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah tepat, nanti kita render. Tekan angka 1 dulu. Ini kurang tepat, ini posisi lampu. Ini di sini. Kita geser lampunya. Kita naikkan ke atas. Oke, tekan angka 3. Nah, kita atur lampunya posisi sini. Oke, sini 1. Di sini. Oke. Ini kita naikkan. Oke. Di sini kita geser sedikit. Tekan angka 1 lagi, kita lihat. Oke, tekan angka 3 lagi. Kita atur sedemikian rupa ya, supaya terang. Kita tarik. Oke, kita tekan 0 lagi. Bila isi posisi tepat. Nanti kayak lampu ini kurang asik deh. Oke, segini ini sudah cukup. Lalu kita bisa coba render. Ini render, klik saja render. Kita tunggu hasilnya. Oke, sudah jadi. Inilah hasil kreasi
yang saya janjikan tadi untuk membuat meja dengan tekstur kayu sono dan menambahkan sebuah objek guci ajaib bertekstur batik. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu. Ada kurang jelasnya bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.